Tapi kalau sekiranya nggak menghadiri atau tidak datang, lebih baik bilang gitu. Kalimat subhanallah ini baiknya ditempatkannya ketika antum mendengar. Sebenarnya nggak masalah, cuman kalau lebih tepatnya Masya Allah. Karena ini udah indah nih, semoga Allah tambah keindahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official? Semoga kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, saya akan menemani santap sahur pemirsa setia semua di acara ngobrol bareng di bulan Ramadan. Tentunya sudah ditemani oleh saya, Kang Wawan Gunawan, dan Ustadz Imron Rosadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Gimana Ustadz tadi puasanya lancar? Alhamdulillah. Semoga puasanya lancar ya Ustadz ya. Untuk acara ngobrol kali ini kita akan membahas beberapa topik ya. Tentunya ini dikhususkan untuk kaum milenial nih. Oke, Ustadz langsung aja ya. Apa sih sebenarnya pengertian dari insya Allah atau masya Allah atau subhanallah gitu, Ustadz? Nah, contohnya gini, misalkan nih kalau kaum milenial kan banyaknya misalkan dia mau bukber nih. Oke, insya Allah nanti saya datang. Nah, insya Allah ini seperti apa? Terkadang kata-kata insya Allah itu seperti kata-kata yang sudah biasa terjadi, cuman yang dilakukannya tuh kadang-kadang nggak pas dengan insya Allahnya gitu, Ustadz. Mungkin kan supaya kaum milenial nih paham nih apa sih artinya insya Allah, atau dia kalau misalkan status misalkan subhanallah atau apa kan gitu biasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Ustaz? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentang perkara insya Allah ya. Ini bagus ya. Pertama harus digarisbawahi, ini bagus ya. Insya Allah tuh artinya jika Allah menghendaki. Udah jelas kan? Nah, artinya gini, ketika antum berucap atau katakanlah mengatakan janji, mengumbar janji, ya, tanpa mengucapkan insya Allah, seakan-akan antum menentang takdir Allah. Kan antum belum tahu nih, mungkin kedepannya antum masih ada umur atau enggak. Makanya kalimat tepat yang diucapkan insya Allah itu sangat bagus. Karena antum nggak tahu nih kapasitas antum mungkin bisa dilakukan atau enggak. Makanya antum di depannya dengan baca atau mengucapkan insya Allah akan saya hadiri acara itu, insya Allah nanti akan datang. Cuma yang harus digarisbawahi ya, biasanya orang insya Allah ini dia nggak niat buat datang, nggak niat untuk hadir, tapi bilangnya insya Allah gitu. Nah, ini yang harus dititik beratkan. Iya, maksudnya kan terkadang seperti saya tadi di awal pembukaan, insya Allah tuh seperti kata-kata yang apa ya, yang kebanyakan orang bilang insya Allah, tapi kadang-kadang nggak tahu nih insya Allah itu seperti apa. Iya, jadi jangan dijadikan insya Allah ini kalimat yang baik, tapi dijadikan alibi untuk tidak datang atau tidak mampu menghadiri. Maka lebih baik gini, ketika antum ingin menghadiri atau mendatangi satu acara atau satu janji, maka antum kan punya keinginan, maka sebut insya Allah saya akan hadir gitu, insya Allah. Tapi kalau sekiranya nggak menghadiri atau tidak datang, lebih baik bilang gitu, dengan berbagai macam antum punya kesibukan atau alasan gitu. Lebih baik hindari insya Allah. Jadi insya Allah itu beberapa persennya itu hadir ya. Kecuali dengan izin Allah, misalkan ya maaf bencana apa segala macam itu. Mungkin kan. Kalau antum punya niatan untuk hadir, untuk datang, maka bilang insya Allah nanti datang gitu. Kalau antum dirasa nggak datang dan tidak mungkin menghadiri, ya udah bilang aja di awal. Kayaknya saya tidak memungkinkan untuk hadir gitu karena ada ini. Iya. Gitu. Takutnya insya Allah ini malah jadi apa sebutnya PHP-an doang kan gitu ya. Kalau bahasa Sundanya jadi lalaban aja gitu. Itu yang kita hindari lah ya, mudah-mudahan. Adapun tadi apa? Masya Allah dan subhanallah. Nah, ini pun sama, kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Artinya antum menyandingkan nama Allah atas kejadian kan gitu. Mau subhanallah ataupun masya Allah itu sama-sama baik ya. Adapun kalau kita kaji secara spesifik ya, kalimat subhanallah ini baiknya ditempatkannya ketika antum mendengar, melihat atau merasakan gitu. Itu subhanallah. Iya. Ntar dulu, belum jadi dulu. Ketika antum mendengar ya, melihat atau merasakan sesuatu gitu, tapi belum ada nih kebaikannya.
Dan antum bermohon kepada Allah semoga dibikin baik ke depannya. Misalnya antum melihat ada satu orang anak yang terlampau aktif gitu ya, misalnya naik ke genteng atau apa, maka ucapkan subhanallah gitu. Harapannya apa? Semoga anak ini diberikan kebaikan sama Allah karena perilakunya kurang baik. Semoga Allah bikin baik gitu. Makanya diucapkan subhanallah. Nah, seperti halnya kalau kita berjamaah lah ya, imam melakukan kesalahan atau lupa rakaat, maka makmum punya tugas tuh mengingatkannya dengan apa? Subhanallah. Supaya apa? Imam tahu bahwasanya dia ada kesalahannya, kayak gitu. Dan kita bermohon kepada Allah dengan kalimat subhanallah ini supaya imamnya memperbaikinya. Dan sebaliknya kalimat Masya Allah ini ketika antum melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu udah ada kebaikannya dan memohon kepada Allah semoga dijaga kebaikannya itu. Kalau Masya Allah tuh sudah nampak, sudah terasa lah intinya, dan mudah-mudahan dijaga itu Masya Allah. Contoh antum melihat pemandangan yang luar biasa contohnya saya melihat pemandangan kayak di gunung nih, di gunung tuh bagus nih. Kan kadang-kadang kita nggak tahu mah ya apa aja subhanallah ini gunungnya bagus atau sebenarnya nggak masalah, cuman kalau lebih tepatnya Masya Allah karena ini udah indah nih, semoga Allah tambah keindahannya. Contoh antum melihat satu anak yang cantik, yang soleh, yang pandai baca Al-Quran, yang antum ucapkan adalah Masya Allah, karena dia udah baik, udah bagus gitu, dan semoga Allah jaga kebaikan itu. Kalau tertukar subhanallah gitu ya nggak masalah sebenarnya, cuman kalau kita bilang lebih tepatnya maka lebih tepatnya ketika melihat kebaikan, udah ada kebaikannya, kita ucapkan Masya Allah. Contoh anak antum pulang ke rumah bawa raport ranking 1 misalnya. Antum ucapkan Masya Allah deh, pintar banget, Masya Allah. Artinya semoga apa? Ditambah lagi iya, artinya apa? Kepintaran ini bukan punya dia, hakikatnya punya Allah. Dan semoga kebaikan ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sih pertanyaannya sebenarnya. Ini sebenarnya beda dari tema kita nih. Nah, terkadang kan ini kita merujuk ke tujuannya ke kaum milenial aja nih. Kadang-kadang kita mau masuk rumah kadang-kadang bilang Assalamualaikum. Misalkan gitu Ustaz ya. Itu sebenarnya baiknya sebenarnya kan harusnya Assalamualaikum kan. Ada lagi kan kalau misalkan orang-orang sekarang banyak-banyakan dipotong. Misalkan gitu kan. Itu gimana nanti itunya? Bismillah ya. Adapun niatnya kita garis bawahi niatnya baik. Niat aja dulu. Artinya dia memberikan salam. Cuma kalau kita khususkan pembahasannya, salam ini bahasa yang paling indah. Karena apa? Sesama muslim, sesama saudara, sesama manusia, dia mendoakan saudaranya. Ya seperti cerita sahabat itu yang nggak mau ngucapin salah satu. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya kita ulang lagi lah, mungkin bisa setia juga. Sebagaimana Abu Bakar, ya. Itu pernah dikisahkan Abu Bakar nih datang ke Rasulullah lalu mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Tidak seperti biasanya. Iya, nampak ada yang berbeda dengan Umar. Ya. Biasanya kalau dia ketemu saya dia mengucapkan salam gitu, ya menyapa saya. Ya, kali ini dia diam saja. Akhirnya Rasulullah pun tersenyum gitu. Lalu Abu Bakar meninggalkan Rasulullah gitu. Nggak lama Umar datang. Sama ya Rasulullah. Ada yang berbeda nih dengan Abu Bakar. Biasanya dia menyapa saya, mengucapkan salam. Tapi kali ini ketika bertemu saya, rasanya ada yang aneh. Apakah saya bersalah gitu? Kalau bersalah apa kira-kira yang membuat ini jadi seperti ini gitu? Saya nggak mau nih bertengkar sama Abu Bakar. Akhirnya dikumpulkan dua-duanya. Ternyata sama jawabannya. Kata Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, saya pernah mendengar darimu jika ada salah satu yang mengucapkan salam, maka Allah menyiapkan surga di dalamnya istana bagi yang mengucapkan pertama kali salam. Dan saya ingin Umar itu mendapatkan kerajaannya di sana, di surganya engkau. Berarti saya jawabnya subhanallah. Masya Allah. Masya Allah. Salah juga. Ini Masya Allah gitu ya. Masya Allah. Begitu pula Umar. Kenapa saya tidak mengucapkan salam? Karena saya ingin Abu Bakar ini mendapatkan kerajaan di surganya Allah. Gitu. Masya Allah. Udah benar. Artinya mereka berdebat lantaran sama-sama ingin memuliakan temannya untuk mengucapkan salam. Kayak gitu. Dan seandainya kum itu gimana tuh? Kum artinya kalian semua. Ya, kum tuh kalian. Misalnya antum masuk gitu ya. Kum, kalian semua apa gitu kan. Tapi mungkin kita harus garis bawahi bahwasanya dia mungkin ingin berniat baik. Cuma caranya aja nggak benar. Adapun mengucapkan salam, kata Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan assalamualaikum mendapat 10 pahala.
warahmatullah 10 pahala, wabarakatuh. Jadi semakin lengkap antum mengucapkan salam, semakin banyak pahala yang antum dapat, dan Allah siapkan surga, di dalamnya ada kerajaan di sana. Ya. Subhanallah. Masya Allah. Ya. Oke. Allah alam bisa. Pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official. Jadi fungsinya apa sih? Fungsinya kita ngobrol bareng di bulan Ramadan ini. Ya intinya kita supaya lebih tahu apa sih itu pengertian dari insya Allah, masya Allah, dan subhanallah. Jadi untuk pemirsa setia semua jangan sampai tertukar lagi nih. Gitu. Tapi tertukar juga tidak masalah, cuman lebih tepatnya saja sebenarnya gitu ya. Oke, Ustadz, terima kasih untuk ngobrol-ngobrolnya di pagi ini. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk pemirsa setia semua ya. Dan semoga juga bisa menambah wawasan keislaman pemirsa setia YouTube Masjid Ar-Rahman Karawang Official. Kalau misalkan ada pertanyaan, kritik, dan saran, bisa dicantumkan di kolom komentar. Karena kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari diri saya secara pribadi. Saya Kang Maman Gunawan dan Ustadz Ibnu Rorsadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.